Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita percaya pagi ini pagi yang sudah ditetapkan Tuhan untuk bagaimana jemaat umat Tuhan yang disayangi Tuhan akan dicurahkan kasih setianya yang besar dan luar biasa. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Perjalanan kami dari rumah kami masing-masing membuktikan bahwa persiapan kami untuk datang bertemu muka dengan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan keyakinan itu akan ada kemuliaan Tuhan, akan ada mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Karena kami tahu Allah Yesus Kristus membuat mujizat dalam setiap hidup kami. Kami kuduskan tempat ini, kami kuduskan semuanya. Biarlah semua yang kami kerjakan pagi hari ini akan memuliakan nama Allah. Dan Tuhan ditinggikan, mujizat Tuhan memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan berkata, bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersorak-sorai.
terjadi atas kehidupan kita. Haleluya. Kita siapkan hati pikiran kita. Kita terima mujizat Tuhan lewat firman Allah. Dan kita percaya Tuhan bergerak secara luar biasa atas setiap hati dan pikiran kita. Fokus kepada Allah. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Naikkan dengan roh.
masing-masing berdoa, menaikkan penyembahan kepada Allah yang hidup. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang perkasa, Engkau aja di tempat ini. Engkau hebat bagi kami, Allah yang kami sembah, Allah yang sempurna. Haleluya, haleluya. Dalam posisi menyembah Tuhan, kita siapkan hati pikiran kita untuk firman Allah. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang sempurna. Ada di sini, ada di hati kami. Untuk kehadiran-Mu Roh Kudus, cengkeram kami. Engkau Tuhan yang melawat umat-Nya, Engkau Tuhan yang menyapa. Kami bersyukur oleh karena Engkau dipermuliakan nama-Mu. Bila setiap kuasa di luar daripada Roh Kudus-Mu tidak dapat bertahan di tempat ini, kuasa darah-Mu menutup bungkus setiap kami. Basuh kami dengan air dan firman-Mu, kuduskan kami dengan darah-Mu, minyaki kami dengan minyak yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji, kami menyembah-Mu. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Anda siap diberkati? Amin. Hadir-Mu Roh Kudus pagi hari ini di tengah-tengah kami. Hampiri setiap pribadi lepas pribadi. Bless the Lord of my soul. Pujilah Dia, berkatilah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Mari bersama-sama. Haleluya. My soul, oh,
berkati Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami puji, kami tinggikan, kami permuliakan nama-Mu. Dengan seluruh hati dan segenap jiwa kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang sudah Engkau perbuat. Pemeliharaan, pembelaan, perlindungan dan penjagaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Pagi hari ini kami boleh bersuka cita. Pagi hari ini kami boleh bersyukur karena kami tahu Engkau Allah yang baik, yang sekali-kali tidak pernah tinggalkan kami. Engkau memberi kekuatan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan situasi yang bagaimanapun juga. Sekalipun kami ada di gurun yang tandus, tetapi kami percaya Engkau menyediakan sungai yang penuh dengan air yang melimpah. Kami boleh minum dan menikmati kesegaran dari berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin. Pagi hari ini kita mau memuji, kita mau meninggikan Dia, kita mau mengakui bahwa segala sesuatu hanya oleh karena anugerah. Haleluya. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku ketika kita lelah, sekalipun ketika kita jatuh. Dia menopang, mengangkat kita kembali. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, jangan takut yang mengalami kegagalan, jangan takut yang mengalami hambatan dan persoalan di dalam hidup. Atas kesalahan ataupun menjadi korban dari orang lain yang sanggup pulihkan setiap kita. Kekuatan di
tahu Bapa lihat aku tiap hari, tiap hari ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, ku tahu Dia pelihara. Tahu Bapa pelihara, we praise you God. Dia baik bagiku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya everything will be alright. Aku Bapa berikan kopi, tahu Bapa lihat aku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik bagiku. Percaya, beriman, bertindak seturut apa yang kita percayai, melangkah, melakukan, merealisasikan sebagaimana apa yang kita imani. Iman yang hidup yang perlu kita miliki, bukan hanya sekedar mempunyai iman, tetapi iman yang kosong, tetapi iman yang mati. Itu tidak akan mengubah apapun, karena yang menjadikan perbedaan, mengubah apa yang tidak ada menjadi ada ketika kita melakukan seturut iman percaya kita. Melangkah, bertindak, jadikan iman yang sudah ada menjadi iman yang hidup di dalam hidupmu, karena itu yang mengubahkan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang ajaib itu terjadi di dalam setiap kehidupan. Amin. Kalau toh saat ini ada yang sedang melewati jalan yang berliku-liku, melewati tanah tandus, gurun yang gersang, tetapi percayalah pemeliharaannya limpah atas setiap kita yang bersandar dan bergantung harap kepadanya. Amin. Jangan takut dengan kehidupan ini. Takutlah akan Tuhan, karena itu yang mendatangkan keselamatan. Bukan cuma keselamatan kehidupan yang nantinya kita mengalaminya, tetapi nasib kita ketika kita hidup di dunia ini juga diselamatkan, karena tidak pernah
kita melihat orang benar itu ditinggalkannya, bahkan anak cucunya dibiarkan meminta-minta roti. Setiap hari, setiap pagi, setiap hari yang baru ada berkat baru yang turun. Mana dari surgawi itu terus memelihara kita. Air yang tenang, yang menyegarkan, itu mencukupkan kita dari setiap kebutuhan kehidupan. Fokus pandang Dia. Dia adalah sumber dari segalanya. Amin. Yuk kita nyanyi lagi ya. Hari ini banyak nyanyi. Ketika jalan ku lalui terasa berputar di padang gurun, jangan mau 40 tahun seperti Israel. Cepat kembali seperti anak bungsu yang datang, sehingga dia dipulihkan, dimeteraikan kembali, diberi cincin, diakui sebagai anak yang berhak terima warisan daripada Bapa. Amin. Yuk bisa ya, ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang kutempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk kuseberangi. Apa yang harus dilakukan? Celupkan kakimu melangkah untuk bertindak, maka air sungai itu tersibak ke samping, ke kanan dan ke kiri, dan tanah itu kering untuk kita lewati. Jangan takut dengan tantangan kehidupan, karena kita adalah pemenang kehidupan itu, lebih daripada pemenang. Amin. Ayo kita nyanyikan. Ketika berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan berujung di sungai dalam, Engkaulah yang memelihara. Duit sampai, lakukan sesuatu seturut iman percayamu, jika kuasanya bekerja. Perlu di click on, jangan terus di switch off. Melangkah, bertindak, kerjakan sesuatu. Dia memberkati. Ada di jalanku, lakukan jalan bagiku. Selalu di mana ada kemauan, selalu ada jalan, karena berkatnya telah menantimu untuk diturahkan di dalam ribaanmu. Selalu ada jalan, selalu ada. Imani pujian ini. Seakan tiada jalan, tetapi selalu ada jalan bagi setiap orang yang melangkah dan mengandalkan Dia. Jalan
Saya percaya ketika Anda menangkap esensi kebenaran yang sederhana ini, kehidupan Anda pasti diubahkan. Karena persoalannya bukan karena ada pada Tuhan. Persoalannya adalah ada pada kita. Yang menjadi penghambat tidak selalu setan. Terkadang setannya itu kita. Jangan pernah menyalahkan. Karena kuasa daripada si jahat sudah ditundukkan. Dia turun ke dunia orang mati, merebut kunci, dan kuncinya diberikan kepada setiap kita. Tinggal bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita percaya melangkah. Tuhan berjanji selalu ada jalan. Kok bisa? Dia berkata, I am the way. Aku yang menjanjikan kepadamu selalu ada jalan, karena akulah jalan. Mari kita bersama-sama sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin menurut ukuran kita sebagai manusia itu benar, tetapi sekaligus itu salah. Karena kebenarannya mengajarkan kepada kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap mereka manusia yang percaya kepadanya. Amin. Anda siap diberkati? Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan untuk WL Singer Tamburi. Terima kasih sudah memberkati kita semua ini sehingga kita boleh masuk sama hadiratnya. Sekali lagi, jangan pernah melihat kemustahilan di dalam hidupmu, tapi lihat kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan, bahkan menyingkirkan kemustahilanmu itu menjadi sesuatu yang nyata, menjadi sesuatu yang dapat kita raih oleh karena kekuatan dan oleh karena kuasanya. Kembali, jangan melihat kemampuan, kekuatan, kuasa, karena engkau manusia. Dan firman-Nya berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi akan menjadi mungkin bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Tadi kita sudah enter into his gate, sudah masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, ke pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Selalu awali dengan memuji, meninggikan Dia, bersyukur karena kasih setianya. Dia baik dan selama-lamanya tidak pernah tinggalkan kita. Jangan lihat fokus kepada ketidakberhasilanmu, jangan fokus kepada kegagalanmu, jangan terus menghakimi diri, fokus kepada kesalahan dan pelanggaranmu. Tapi Dia lebih besar dari semua itu. Dia mengampuni, Dia memanggil kita kembali. Ketika kita datang dengan penuh penyesalan, ketika kita datang memohon pengampunan, oleh karena darah-Nya dihapuskan, diampuni, status kita dikembalikan lagi. Bahkan jubah yang koyak Dia ganti jubah yang baru, ditambah lagi sepatu untuk kita melangkah seturut kebenaran firman.
You must not wait to act until you have proof. You must act as if it is there, and it will come true. Banyak orang yang berusaha mau melakukan sesuatu, ada keinginan, tapi tidak bertindak dulu kalau tidak ada bukti. Buktinya mana? Kalau sudah ada bukti, itu bukan iman. Kalau sudah ada kenyataan, itu tidak lagi disebut percaya. Percaya dan beriman itu dari semua yang belum terlihat, belum ada. Tetapi dia yakin bahwa Tuhan punya rancangan kehidupan dan menyediakan bagi dirinya. Bertindak seolah-olah itu ada, dan itu akan datang menjadi kenyataan. Kok gak ada amin? Oh memang gak ada yang namanya amin kok kelihatannya ya. Hebat loh gereja ini, segini banyak gak ada yang namanya amin ya. Tuhan mengajar apabila dua, tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dia mengajar apabila ada dua orang bersepakat berdoa, ya kan, meminta apapun, percayalah, dia akan menerimanya. Sudah apa belum? Belum. Tapi itu, lihat itu ada, karena yang kenyataan itu berasal dari yang tidak ada. Lihat, percaya, imani, ada, dapat. Tetapi bukan untuk sekali, terus dihidupi, ada, dapat, bisa, dan itu akan jadi kenyataan. Ketika kita hanya melihat, percaya sekali, kemudian menoleh ke belakang, melihat kenyataan, melihat situasi, melihat kondisi, gak mungkin, dan Anda berbalik, itu menoleh ke belakang. Sama dengan Anda menggagalkan apa yang sudah Anda imani. Sama dengan click off, Anda gak tetap di on terus. Jadi kalau itu dihidupi, diyakini, dihidupi, dan dikerjakan seturut iman percaya. Sekali lagi, gak ada yang mustahil. Kenapa? Dia yang tidak dapat mengingkari janjinya. Dia sudah berfirman, dia sudah berkata, dia sudah berjanji, dia pasti menggenapi segala yang baik. Tidak ada satupun janjinya yang tidak dikenapi. Semuanya dikenapi. Karena ia adalah Allah yang iya dan amin. Tidak pernah. Bukan itu loh. Kemarin keperucut, ditarik kembali firman-Nya. Sorry, kebablas aku ngomong. Maksudku kemarin tuh tidak begitu, itu kita meralat. Tapi Tuhan sekali dia berfirman, jadi gak pernah ditarik kembali. Anda mesti percaya, Anda mesti menghidupi terus apapun keadaannya. Secara kasat mata tidak memungkinkan. Anda tetap menghidupi. Anda perlu mengandung untuk itu. Karena apa yang Anda hidupi itu seperti benih yang nanti tiba saatnya, in His time, dalam waktu Tuhan, ketika kita siap. Saya mau katakan, sesuai waktu
waktu Tuhan sebetulnya itu tergantung. Tergantung di mana, Pak? Tergantung kita. Ketika kita cepat siap untuk menerima, Dia beri. Ketika kita tidak siap dan kita menunda-nunda, itu menjadi lama. Anda perlu persiapkan diri. Pengkhotbah menuliskan indah pada waktunya. Semua orang suka itu, tetapi nggak memperhatikan. Coba Anda baca di Alkitab Anda, daripada nanti dari saya nggak percaya. Nyanya itu nya kecil, bukannya besar. Indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktumu. Karena Tuhan sudah sediakan itu. Tinggal dicurahkan aja ketika kita siap. Nyanya itu bukannya besar, itu nya kecil. Kalau indah pada waktunya nya besar, itu tergantung Tuhan. Tetapi Dia sudah berkata 2000 tahun yang lagi, it is finished. Semua sudah selesai. Semua berkat, semua kebutuhan, semua sudah tak siapkan, Tuhan katakan. Itu tinggal dicurahkan aja seturut kesiapanmu untuk menerima. Amin. Jangan berpikir ini Tuhan, ini waktu Tuhan, Tuhan belum memberkati. Itu salah besar. Tuhan sudah memberkati. Ada baca Kejadian, ketika manusia itu diciptakan, apa yang dia lakukan? Pertama kali diberkatilah. Manusia itu baru lahir, langsung diberkati. Dan berkatnya itu utuh, mulai dia lahir sampai dia kembali berpulang. Sudah. Tetapi tidak banyak orang yang mau ambil. Tidak banyak orang yang mau percaya. Dan tidak banyak orang yang mau mempersiapkan dirinya untuk siap menerima itu. Satu ilustrasi. Kalau misalkan kita itu sebagai orang tua mau ngasih sound ini kepada anak, angkat, kita kasih dia ketika dia kecil atau sudah kuat. Kapan dia kuat? Itu tergantung anak. Tapi sudah ada. Kalau nggak terus akil balik, kapan dia bisa angkat itu kalau dia nggak sudah dewasa? Artinya, kalau saya katakan di alam semesta jagat raya ini, dalam kuasa Tuhan, Tuhan sudah menyediakan masing-masing kepada kita. Tinggal kapan Anda mau ambil. Masa sesederhana itu dia? Tuhan itu sederhana, Tuhan itu simple. Makanya ketika dia mengajar pakai perumpamaan-perumpamaan yang mudah ditangkap, mudah yang dicerna. Kita ini loh yang ruwet, yang mudah dibuat sulit. Kita mesti belajar apa yang Tuhan mau. Sederhana sekali, rancangannya adalah luar biasa. Mari kita lihat tadi. If God bring you to it, He will bring you through it. Jika Tuhan membawamu ke sana, Dia akan membawamu melewatinya untuk mendapatkannya. Kalau sudah ada di dalam pikiran, itu bukan karena kebetulan, Tuhan yang taruh itu. Sehingga kita punya satu inisiatif, mau melakukan apa, mau usaha apa atau apa. Kalau sudah itu engkau pikirkan, sebenarnya Tuhan membawa engkau memikirkan itu. Dia menyertai engkau melewati itu, supaya itu terjadi dalam hidupmu. Orang dunia tahu, dia banyak ambil daripada word, daripada firman Tuhan. Jika engkau dapat memikirkan itu,
artinya engkau dapat merealisasikannya. Tinggal kesungguhan kita bagaimana. Tentu dalam berpikir, berperilaku, mengerjakan semua yang mengarah ke sana. Saya kepingin jadi dokter, Pak. Oh iya, bagus itu. Lalu kuliahnya apa? Teknik, Pak. Jadi dokter nggak? Enggak. Terus baca bukunya, resep-resep masakan kuliner. Nggak ada kaitannya sama dokter. Kalau fokus yang dipikirkan, yang dikerjakan sehari-hari mengarah kepada satu tujuan. Nah, ketika Tuhan memberikan itu, artinya Dia menyertai untuk kita melewatinya. Terus apa? Supaya kita mendapatkannya. Buktinya apa, Pak? Yang paling gampang umat Israel ketika keluar dari Mesir, dari perbudakan, sekalipun tabiatnya begitu, tetapi dihadang hambatan, tantangan, kesulitan, baik tentang makanan, tentang minuman, ya, diburu daripada tentara Fir'aun, menghadapi laut dibelah disibakan, masih harus menduduki dari satu ke satu, mengalahkan, ngadepi orang enak, ngadepi ini, ngadepi itu, disertai sampai semua terlewatkan, dan ujungnya masuk ke Kanaan. Artinya ketika itu ada, Dia menyertai sampai kita melewati, sampai kita mendapatkan apapun itu. Amin. Dia katakan dalam Kejadian pasal 28 ayat 15, I'm with you and will watch, memperhatikan, over you wherever you go, kemanapun engkau pergi. Aku menyertaimu, aku melindungi kemanapun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau, dan tetap akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Anda mesti percaya, tetapi nggak cukup percaya. Anda harus beriman, tetapi nggak cukup beriman saja. Anda harus melangkah, melakukan seturut iman percayamu. Tanpa itu kosong, tanpa itu mati. Sama dengan Anda nggak punya iman dan nggak percaya. Di saat yang semakin sulit, di tengah-tengah pandemi, kita perlu menguatkan iman percaya kita dan bertindak bahkan lebih daripada sebelumnya. Pertama, Anda harus memiliki iman. Kemudian, letakkan iman itu dalam setiap apa yang engkau kerjakan. Kalau cuma punya iman kok tapi mengerjakannya dengan tanpa iman tadi, ya imannya percuma. Seringkali umat Tuhan senang ini. Tuhan, tuntun langkahku, bimbing aku, sertai aku. Sementara don't ask God you guide your footsteps if you're not willing to move your foot. Jadi jangan minta Tuhan menuntun langkah kakimu jika kamu tidak rela melangkahkan kakimu sesuai tuntunannya. Itu lip service, itu cuma omong kosong.
Orang Jerman ngomongnya abang-abang lambe. Minta tuntunan Tuhan, minta bimbingan Tuhan, tetapi dia tidak rela kakinya untuk melangkah seturut tuntunan Tuhan. Apa itu? Orang yang gak konsisten. Ketika kita memohon, meminta, Tuhan tuntun langkahku. Bukan cuma nyanyinya. Tuhan menuntun langkahku. Tetapi gak memberi, merelakan kakinya untuk melangkah seturut. Bagaimana dia bawa kita berjalan? Itu sama dengan kita berbicara A, tapi yang kita kerjakan B. Tidak akan menghasilkan sesuatu. Faith without works is dead. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya kalau ada foto kaki gini orang sudah tahu artinya. Iman yang mati, iman yang tidak menghasilkan apapun. Itu sama dengan benih yang ditaruh di dalam toples. Sementara di samping ada tanah subur, tapi tidak pernah ditanam. Tahukah Anda bagaimana tanaman itu bisa hidup? Kalau biji itu mati, pecah, baru ada pertumbuhan, baru ada kehidupan. Selama benih itu ditaruh di dalam toples, sampai kapanpun awet, gak ada perubahan, gak ada sesuatu buah yang dihasilkan yang bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata apa? Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau iman mati itu sama dengan kita nggak punya iman. Lu punya Pak, tapi mati. Ya wis agak karmu. Sing waras ngalah gitu ya, kira-kira ya. Iman mati untuk apa? Tidak menghasilkan apa-apa. Jadi pagi hari ini, mari kita perlu pelihara iman yang hidup. Bagaimana caranya? Ketika kita sudah percaya beriman, melangkah seturut dengan iman percaya, mengerjakan seturut dengan iman percaya. Karena itu yang menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau enggak, aku ini harus melu Kristen itu suwe, yo kok yo ngene ae, gak berubah. Lah Anda terpengaruh, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah, tak berubah. Jadi pengikutnya ya gak berubah. Dia tidak berubah, kita yang harus berubah. Anakku cilik lucu banget, 10 tahun. Wis ben ngene Pak, gak apa-apa, lucu sih anak. 20 tahun, gak apa-apa Pak, nek duwe iki seneng, gawe lucu-lucuan. Apakah orang tua ada yang seperti itu? Atau enggak dia semakin menderita? Kok gak ada pertumbuhan, adakah kehidupan? Kalau ada kehidupan tidak ada pertumbuhan, itu perlu tanda tanya. Setiap kehidupan harus ada pertumbuhan dan bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Karena Tuhan kita yang menuntun kita itu baik. Ini mungkin banyak yang tentang, tetapi saya mau sampaikan, renungkan kebenarannya. Grace did not save Noah. Kasih karunia itu gak menyelamatkan Nuh. Kasih karunia itu gak menyelamatkan kita. Pak sesat biar. Obedience did. Ketaatan
ketaatan itu yang melakukannya, yang menjadikan kasih karunia itu nyata. Ketika Nuh diperintahkan buatlah bahtera, dia dipenuhi dengan kasih karunia. Kalau dia tidak mengerjakannya, kalau dia tidak taat, dia tidak membuat, ketika air bah itu datang, di mana kan Nuh? Sama dengan yang lain. Tapi ketaatannya, dia melakukan, dia membuat bahtera itu. Ketika air bah datang, dia masuk di dalamnya. Kasih karunia itu ada, tetapi itu tidak menyelamatkan ketika yang diberi kasih karunia tidak ada ketaatan. Pak, masa begitu? Kita lihat di dalam Matius. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat dalam namamu? Siapa itu? Sudah dibaptis? Sudah. Percaya Tuhan? Iya. Diberi kasih karunia, bahkan bernubuat, menyembuhkan orang dalam namamu, mengusir setan dalam namamu. Tapi apa kata Tuhan? Aku nggak kenal kau. Bukankah ini sudah dibaptis? Mungkin kalau berdoa kuali banter simalakama. Tapi kenapa Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, padahal dia sudah diberi kasih karunia? Grace did not save. Obedience did. Ketaatan. Kasih karunia diperlukan. Tetapi supaya kasih karunia itu bekerja sempurna dalam hidup kita, adalah ketaatan kita. Ketaatan ini nggak bisa dipisahkan. Apakah bisa ketika kasih karunia itu diberikan terus orang hidup semaunya sendiri dan sana dia juga diselamatkan? Itu. Kalau tidak begitu, bagaimana dengan firman yang berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih? Hati-hati, kerjakan keselamatanmu. Bukan cuma merasa, aku sudah percaya Yesus, barang siapa percaya diselamatkan. As a whole, secara keseluruhan, gak bisa dipisahkan. Kalau cuma hanya dibaptis, selesai, itu permulaan, step. Tapi terus harus grow, tumbuh. Kerjakan keselamatanmu dengan ketaatan. Ini kan kalau zaman sekarang itu seringkali kita viral begitu kan. Lho wong terang bendera kok ngene gawe apa gedene ngono ning dhuwur gunung. Sak keluarga meneh. Iku memang keluarga edan iku. Kan begitu. Ketaatan itu terkadang kesannya seperti itu, satu edan-edan dikek itu. Hati-hati, bagian ini sungguh saya tekankan. Grace did not save, obedience did. Ketaatan. Bukan berarti kasih karunia-Nya tidak berarti. Dia tidak berarti ketika tidak bertemu dengan yang namanya ketaatan. Tetapi kasih karunia ketemu ketaatan, itu kesempurnaan. Anda ngerti ini, Goliat dan Daud. Satu hal yang lebih baik daripada memiliki iman dan hanya mengetahuinya, aku punya iman.
yang lebih baik adalah memiliki iman dan show them. Tunjukkan iman itu lewat perbuatan. Tunjukkan imanmu itu sesuai dengan tindakan. Jadi sebenarnya hal ini tuh menggambarkan iman yang tidak ditunjukkan, iman yang tidak dikerjakan, itu nggak punya iman, karena nggak ada perbuatan, kosong dan mati. Sebagaimana David menunjukkan, dan Tuhan berpihak kepadanya karena imannya dilakukan. Firman-Nya jelas. Ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened for you. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Saya punya iman, Tuhan memelihara, tapi tidak bertindak. Minta itu kata kerja. Carilah, maka kamu akan mendapat. Cari itu kata kerja. Melakukan, mengerjakan. Ketuklah, itu juga bertindak. Maka pintu akan dibukakan untukmu. Apapun kesulitan, apapun tentang kehidupanmu, apapun kondisimu hari ini, satu perkara, hidupkan imanmu dengan mengerjakannya, dengan penuh percaya bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya tidak pernah berubah, dan sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatan-perbuatanku. The same thing, different result. Seolah-olah hal yang sama, tetapi hasilnya akan berbeda. Dan kalau saya renung-renungkan, saya tambahin the power of living faith in one's heart. Kekuatan hidup kita itu sebetulnya terletak ada di dalam hati. Kalau hati kita beriman, bergantung harap, akan mendriving pikiran kita untuk melakukan hal yang sama yang dipikirkan. Dan yang kita pikirkan itu yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dan firman-Nya berkata, bukankah apa yang keluar dari mulut seseorang itu sebetulnya luapan daripada hati. Saya pernah pasang di PP saya, hati dan pikiran salaman. Sepakat saya tulis begitu. Karena memang harus sepakat. Karena apa yang kita kerjakan itu apa yang harus kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu yang ada di dalam hati. Amin. Ya. Pagi hari ini saya berbahagia ini karena ini ada cucu mudik ini, usia mau 4 bulan, ya, mudik. Saya bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan menjaganya. Sekali lagi bukan peninggian untuk saya, tapi kemuliaan untuk Tuhan. 25 tahun yang lalu, antara 97-98, saya masih song leader di sini, saya masih senior. Ketika saya song leader gitu, saya punya anak putri usia 3-4 tahun, itu Thea, itu ikut naik sini.
Nah, karena ikut naik, akhirnya saya belikan mic yang kabelnya nggak nyambung kemana-mana. Wah, dia juga nyanyi. Mic doang, ya kabelnya ya terputus sampai segini aja. Tapi ya mungkin pikirnya dia ini wireless, mungkin begitu ya. Waktu itu ya, dia nyanyi. Dan pagi hari ini datang bawa anak lagi, kayak gitu ya. Ada fotonya saya, ada fotonya ya. Ini Sora lagi pupuk. Nah ini pertumbuhannya dia. Tidur pun ketawa. Pokoknya ketawa semua. Sora itu langit, ya biar Tuhan yang memiliki hidupnya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala apa yang Dia perbuat bagi setiap kita. Setiap yang kita ucapkan itu jadi karena kita diurapi. Jadi jangan terlalu mudah bahkan bicara aku ini memang wong susah. Kita dipanggil untuk berserah kepada Tuhan, bukan menyerah kepada nasib. Kita dipanggil untuk percaya dan beriman kepada Dia, melakukan seturut iman kita untuk mengubah nasib. Karena Dia memberkati kita, baik kita hidup di dunia maupun ketika kita kembali ke pangkuannya. Mari kita berdiri. Biarlah dengan segenap hati kita naikkan bahwa semua karena Tuhan telah beri kepada kita. Dan yang lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkatalah, aku ini kaya. Karena ketika itu ada, kita pikirkan, kita bicarakan, kita lakukan sesuatu lewat itu, Tuhan memberkati. Dan kita dibawa untuk mendapatinya. Karena Tuhan telah perbuat semua itu bagi kita. Karena cinta kasih-Nya kepada umat manusia, Dia korbankan nyawanya. Mari kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan senang hati. Syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan senang hati. Syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya. Karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Kepada Tuhan, syukur dengan
sungai kami seperti rusa yang merindukan sungai. Biarlah kesegaran yang baru dalam hidup kami di tengah-tengah situasi yang sulit pada hari-hari ini. Engkau menyegarkan, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan demi pemulihan. Rindu sungaimu, jiwaku rindu seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Mazmur pasal 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, ajar kami, bawa kami lebih lagi sehingga kami mengerjakan keselamatan kami. Iman percaya kami dari iman kepada iman yang hidup, iman yang mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada, iman yang mengubahkan dari yang tidak baik menjadi baik adanya, karena Engkau adalah kebaikan itu sendiri. Iman yang mengubahkan Tuhan dari susah menjadi sukacita yang penuh. Iman yang mengubahkan dari kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan menjadi damai sejahtera, karena damai sejahtera telah Engkau tinggalkan dan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Iman yang mengubahkan dari yang sakit menjadi sembuh dan mengalami pemulihan demi pemulihan sampai mereka berkemenangan di dalam kehidupan,
karena Engkau selalu memegang mereka dengan tangan kananmu dan menyertai melewatinya sampai kepada kesudahan. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuhnya yang diberikan kepada setiap kita, akan dipecahkan bagi setiap umatnya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, tubuh yang sudah diberkati untuk setiap kita, dan itu berkat-berkat ilahi, sehingga kita disebut berbahagia. Dan kebahagiaan kita tetap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur yang adalah darahnya yang tercurah bagi setiap kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima pengampunan. Tahirkan setiap kami Tuhan. Kuduskan kami dari setiap dan segala dosa, pelanggaran dan kutuk nenek moyang, kutuk orang tua, kesalahan pelanggaran yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah sucikan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu, sehingga kami benar di hadapan-Mu oleh karena kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dengan sukacita penghapusan dan pengampunan segala dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Perjanjian yang covenant yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun, semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu, semua hanya oleh karena anugerah. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita sudah melaksanakan perjamuan kudus Tuhan. Satu hal yang saya pesan sekali lagi, milikilah iman yang hidup dan hidupkanlah imanmu, karena itu yang mengubahkan sesuatu yang ilahi terjadi, yang boleh kita terima, yang boleh kita nikmati untuk melewati kehidupan di tengah-tengah situasi keadaan yang semakin sulit. Hanya oleh karena kasih karunia-Nya, tetapi sekaligus ketaatan kita itu yang menjadikan berbeda. Mari kita bangkit berdiri.
Bapa Surgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas, penuh dengan luapan ucapan syukur karena segala apa yang Kau perbuat bagi kami. Kami percaya dan kami beriman, oleh karena itu kami berkata-kata. Kami mau bertindak, kami mau mengerjakan, kami mau melakukan keselamatan yang sudah Kau beri, sehingga itu menjadi kenyataan. Ajar kami Tuhan mengerti kehendak-Mu, bahwa kami di dalam jalan-jalan-Mu. Kami percaya ketika kami tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, di sepanjang perjalanan kehidupan kami beruntung. Karena berkat-berkat-Mu senantiasa Kau limpah. Berkati sidang jemaat yang terkasih, bahwa mereka lebih lagi Kau tanamkan Tuhan di hati mereka benih-benih firman yang hidup, yang terus mereka hidupi, mereka jagai, berakar kuat, bertumbuh ke atas, berdaun hijau, bahkan berbuah-buah tetap, berbuah-buah lebat. Semua bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat kesembuhan yang boleh kami terima pagi hari ini lewat perjamuan kudus-Mu, roh kami sehat, jiwa kami sehat, tubuh jasmani kami juga Engkau telah menyehatkan. Segala kepujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu, kembali untuk-Mu. Hamba-Mu percaya setiap apa yang kami kerjakan oleh karena kasih-Mu, oleh karena berkat-Mu, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Sekalipun di tengah-tengah musim pandemi, di tengah-tengah hambatan kesulitan ekonomi yang sedang melanda dunia, tetapi pemeliharaan-Mu cukup bagi kami, limpah karena berkat-Mu senantiasa tercurah. Setiap hari yang baru ada berkat baru yang tersedia bagi kami. Kami terima itu yang menjadi kenyataan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tidak pernah kami lihat orang benar Engkau tinggalkan, dan Kau biarkan anak cucu keturunan mereka meminta-minta roti. Pakai mereka seturut kehendak-Mu, dan kami percaya mereka perkasa di bumi oleh karena kemurahan-Mu. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu, kami pulang di dalam sukacita-Mu. Terima kepenuhan daripada-Mu, dan malaikat-Mu menatang, menyertai kembalinya kami pulang ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami sudah berdoa. Amin.